Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Riris Denny Hermawan. Kali ini, kita akan membahas kisah yang penuh teka-teki dan kontroversi. Nama yang akan kita kupas kali ini adalah Syekh Siti Jenar, sosok yang sering disebut dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Tetapi siapa sebenarnya beliau? Apakah Syekh Siti Jenar hanyalah sebuah legenda? Ataukah ada jejak nyata yang membuktikan keberadaannya? Mari kita ungkap bersama fakta, mitos, dan interpretasi yang beredar di masyarakat tentang tokoh ini. Mengenal sosok Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai salah satu tokoh wali Songo yang kontroversial. Berbeda dengan wali lainnya, beliau sering digambarkan sebagai sosok yang menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pandangan ulama pada zamannya. Bahkan, kisah hidupnya seringkali dibalut dengan berbagai versi, dari yang menggambarkan beliau sebagai orang suci hingga sosok yang dianggap menyimpang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama asli beliau adalah Syekh Lemah Abang. Nama ini merujuk pada daerah asal atau tempat beliau berdakwah, yaitu Lemah Abang, sebuah kawasan di Jawa Tengah. Namun, ada pula yang mengaitkan nama Siti Jenar dengan konsep kesederhanaan hidup. Siti berarti tanah, sedangkan Jenar berarti merah, yang diinterpretasikan sebagai simbol kerendahan hati dan kembali ke asal. Tetapi, apakah Syekh Siti Jenar benar-benar seorang tokoh sejarah, ataukah beliau hanyalah simbol yang diciptakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu? Untuk menjawab ini, kita harus menggali lebih dalam. Ajaran Syekh Siti Jenar. Salah satu alasan mengapa Syekh Siti Jenar dianggap kontroversial adalah ajarannya yang sering dianggap bertentangan dengan ajaran Islam arus utama pada masa itu. Beliau dikenal dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti persatuan antara manusia dengan Tuhan. Dalam pandangan ini, beliau mengajarkan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan, bukan sekadar hamba yang berjarak. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi spiritual, terutama dalam tasawuf. Banyak ulama sufi yang mengajarkan hal serupa, seperti Al-Hallaj dengan konsep, Ana al-Haq, aku adalah kebenaran. Namun, di Tanah Jawa, ajaran ini dipandang berbahaya karena dikhawatirkan dapat disalahpahami sebagai pengingkaran terhadap syariat Islam. Syekh Siti Jenar juga sering berbicara tentang pentingnya kebebasan spiritual. Beliau mengkritik praktik-praktik keagamaan yang terlalu ritualistik tanpa memahami esensinya. Pandangan ini membuatnya dicap sebagai pemberontak oleh sebagian wali Songo dan pihak kerajaan. Namun, ajarannya tidak hanya berhenti di sana. Syekh Siti Jenar juga dikenal membahas tema-tema yang lebih mendalam seperti kematian sejati atau mati sajroning urip, mati dalam hidup. Dalam ajarannya, manusia diminta untuk melepaskan ego dan hasrat duniawi agar dapat mencapai pencerahan spiritual. Konsep ini membuat ajarannya semakin sulit diterima oleh kalangan ulama yang lebih konservatif. Konflik dengan wali Songo. Salah satu bagian paling menarik dalam kisah Syekh Siti Jenar adalah hubungannya dengan wali Songo. Dalam beberapa cerita, Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai salah satu anggota wali Songo yang kemudian dikeluarkan karena ajarannya dianggap menyimpang. Namun, ada juga versi yang menyebutkan bahwa beliau bukan bagian dari wali Songo, melainkan seorang ulama independen. Konflik antara Syekh Siti Jenar dan wali Songo seringkali dikaitkan dengan perbedaan pandangan tentang dakwah Islam. Wali Songo fokus pada pengajaran syariat Islam yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sementara itu, Syekh Siti Jenar dianggap terlalu menekankan aspek spiritual yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dalam beberapa cerita, perbedaan ini memuncak pada sebuah sidang di mana Syekh Siti Jenar dihukum mati. Eksekusi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ajaran Islam di Tanah Jawa. Namun, ada pula versi yang menyebutkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar hanyalah simbolis, karena beliau dianggap telah mencapai kematian ego dalam perjalanan spiritualnya. Tidak hanya itu, ada legenda yang mengatakan bahwa setelah eksekusi, tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi sekumpulan tanah merah.
Hal ini dianggap sebagai simbol bahwa beliau telah benar-benar menyatu dengan alam dan kembali kepada Sang Pencipta. Mitos ini memperkuat keyakinan sebagian masyarakat bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang telah mencapai makam tertinggi dalam spiritualitas. Legenda atau realita? Salah satu pertanyaan besar yang sering diajukan adalah, apakah Syekh Siti Jenar benar-benar tokoh sejarah atau hanya sebuah mitos? Dalam sejarah resmi, nama Syekh Siti Jenar jarang disebut. Tidak ada bukti tertulis yang secara eksplisit mengonfirmasi keberadaan beliau. Namun, tradisi lisan dan cerita rakyat Jawa sangat kaya dengan kisah tentang beliau. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar mungkin merupakan representasi dari sebuah aliran pemikiran dalam Islam yang pernah ada di Jawa. Ajaran beliau mencerminkan perpaduan antara tasawuf Islam dan spiritualitas lokal yang sudah ada sebelum Islam masuk. Ada pula yang berpendapat bahwa kisah Syekh Siti Jenar sengaja diciptakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat. Dalam tradisi Jawa, seringkali tokoh-tokoh simbolis digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai moral, spiritual, atau sosial. Namun, teori konspirasi juga berkembang. Beberapa pihak percaya bahwa kisah Syekh Siti Jenar dimanipulasi oleh kekuasaan politik pada masanya. Pandangan ini mengaitkan eksekusi Syekh Siti Jenar dengan upaya kerajaan untuk mengontrol pemikiran rakyat melalui agama. Jika Syekh Siti Jenar benar-benar ada, mungkin beliau adalah korban dari sistem yang tidak mentoleransi pandangan yang berbeda. Terlepas dari perdebatan tentang fakta atau mitos, kisah Syekh Siti Jenar mengandung banyak pesan yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Salah satu pesan utamanya adalah pentingnya keseimbangan antara ritual dan esensi dalam beragama. Jangan sampai kita terjebak dalam formalitas tanpa memahami maknanya. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan tentang kebebasan berpikir dan keberanian untuk mempertanyakan dogma. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk berpikir kritis dan mendalam sangat diperlukan. Selain itu, ajaran Manunggaling Kawula Gusti dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk kembali ke dalam, mengenal diri sendiri, dan menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang personal dan mendalam. Hal ini relevan dengan pencarian spiritual di era modern, di mana banyak orang merasa kehilangan makna di tengah rutinitas kehidupan. Namun, ajarannya juga dapat menjadi pengingat bahwa kebebasan spiritual harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tanpa kerangka moral dan etika, kebebasan tersebut bisa menjadi bumerang yang merusak. Kisah Syekh Siti Jenar adalah salah satu contoh bagaimana sejarah, mitos, dan spiritualitas dapat berpadu menjadi sebuah narasi yang kaya. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti apakah beliau benar-benar ada, pesan-pesan yang disampaikan melalui kisah ini tetap relevan dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Kontroversi tentang ajaran dan nasib Syekh Siti Jenar mengajarkan kita bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam perjalanan mencari kebenaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga rasa hormat terhadap pandangan yang berbeda. Jadi, menurut kalian, apakah Syekh Siti Jenar adalah legenda atau realita? Apakah ajaran beliau masih relevan di zaman sekarang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.